Jadi di Siniar Mudara episode 5 ini, saya akan membahas suatu tema yang di-request di salah satu komen di sosial media. Dan saya rasa tema ini relate buat banyak orang. Komennya gini, Mas, saya tuh pengen request topik tentang perasaan cemas. Terima kasih. Yuk kita bahas. Selamat datang di Siniar Muda Rasa. Di sini kita akan bahas terkait kesehatan mental, pemulihan batin, dan hidup berkesadaran. Nah, kalau kamu ada pertanyaan buat dibahas di Muda Rasa episode selanjutnya, kamu tulis di komen ya. Oh ya, saya itu juga mau samakan ekspektasi dulu di awal. Mohon kamu nggak beranggapan yang saya katakan berarti udah pasti saya lakukan ya. Belum tentu. Saya ini masih di tahap belajar dan membagikan. Ya, baru sebatas itu sih. Saya masih sangat jauh belajar saya buat sampai tahap melakukan. Kita kembali ke soal perasaan cemas. Banyak sih ya aspek buat dibahas terkait perasaan cemas. Kali ini saya akan bahas di sisi yang pernah dibahas Leo Babauta. Kurang lebih gini, ada bagian besar di diri kita. Jadi di dalam diri kita ada sisi diri yang sangat gak suka kekacauan, sangat gak suka ketidakpastian. Sehingga kita ini sangat pengen keteraturan, sangat pengen kepastian. Segala sesuatunya kalau bisa gak rumit, gak kompleks, gak ribet. Segala sesuatunya yang gampang-gampang aja lah, mudah aja, sederhana aja. Kita pengen merasa seolah berada di atas segala-galanya. Maksudnya kita sangat pengen bisa mengendalikan sepenuhnya, mengendalikan semuanya. Termasuk kita pengen melakukan segala sesuatunya selalu benar, selalu tepat. Sebisa mungkin gak ada ruang untuk salahnya. Jadi pas mengalami momen yang kita rasa bikin cemas, situasi momen yang kacau, di luar perkiraan, di luar kendali kita, maka kita akan sesegera mungkin bereaksi, berusaha agar mendapatkan ketenangan kita kembali. Mendapatkan meraih situasi yang sebisa mungkin, entah gimana pun caranya, bisa bikin kita kembali tenang. Contoh, pas kita merasa cemas, merasa kewalahan karena mengalami situasi yang chaos, kita mungkin bahkan akan memaksa diri kita berusaha, entah gimana pun caranya, apapun itu kita cari, asalkan sesuatu itu, apapun itu bisa membuat kita kembali tenang, bisa membuat kita berada di kondisi yang kembali bisa mengendalikan segala sesuatunya, berada di situasi yang segala sesuatunya itu bisa terkendali lagi. Dan kondisi ini juga terjadi dalam relasi. Contoh ketika seseorang kecewa sama kita. Misal ini ya, ada orang yang kecewa sama kamu. Barangkali kamu kan gak suka ya perasaan dijudge. Dia ngejudge kamu. Oh, kamu itu orangnya gini, kamu itu orangnya gitu. Aku kecewa sama kamu. Kita gak suka perasaan dijudge karena kita berada di kondisi yang gak pasti, berada di kondisi yang penuh ketidakpastian, gimana orang tersebut ngeliat kita. Akibatnya, kita kepingin mendapatkan kembali ketenangan. Kita kepingin meraih situasi yang bikin kita gak cemas. Nah, barangkali kita akan ngomong bersikap kasar ke dia, dan itu tentu pilihan sikap yang keliru. Tapi ngomong bersikap kasar itu sebenarnya dalam rangka supaya kita kembali tenang. Atau bahkan kita terus jelek-jelekin dia ke orang lain, jelek-jelekin di sosial media, apapun yang terkait dia kita jelek-jelekin. Itu pun sebenarnya di kedalaman itu dalam rangka supaya kita kembali tenang. Dari cemas, kita bereaksi sesegera mungkin supaya kita kembali tenang, tidak cemas.
Atau contoh lain, ketika kita punya rencana, ternyata kenyataan berjalan gak sesuai keinginan kita, gak sesuai rencana kita. Kita di situ pun seolah merasa kayak tempat pijakan kita ya, itu gak stabil, gak ajak. Lalu ya itu tadi, kita mungkin akan mulai agresif ke orang lain, atau merasa menyalahkan diri sendiri, merasa kita telah melakukan kesalahan, dan kita juga merasa semuanya di luar kendali kita. Dan itulah yang mungkin bikin kita cemas, panik, stres menjalani hidup ini. Atau dalam dunia berkarya ya, kalau kita berencana nunjukin karya kita ke publik, kita berencana punya niat upload karya kita di sosial media, entah itu karya kita berupa tulisan, foto, lukisan, musik, dan sebagainya. Kita udah cemas dulu gitu, cemas soal wah nanti gimana ya kalau dijudge netizen. Lalu merasa diri kita aku gak bakalan kuat deh kalau itu terjadi, aku gak bakalan kuat mendapatkan judgement, penghakiman dari netizen. Karena kita rasa dijudge itu sangat menakutkan, sehingga akhirnya justru kita memutuskan udahlah, gak usah berkarya aja. Kamu relate gak dengan beberapa contoh situasi itu? Tentu beda persoalan kalau misal situasi yang bikin cemas itu memang bikin cemas banget gitu ya. Maksudnya contoh misal rumah terbakar atau mungkin ada rasa sakit. Tentu kita perlu bereaksi sesegera mungkin supaya tidak terbakar, supaya rasa sakitnya tidak berkelanjutan. Tapi dalam hidup ini tentu kita tahu bahwa ada momen situasi cemas yang tidak besar gitu. Jadi mungkin minor, levelnya minor. Kalau yang besar kan itu tadi contoh rumah kebakaran atau kecelakaan atau mungkin rasa sakit dan sebagainya, tentu itu perlu reaksi, perlu sikap yang sesegera mungkin. Tapi kalau yang situasi cemas level minor, inilah yang perlu kita telusuri, perlu kita pelajari. Kenyataannya ketidakpastian, kekacauan hidup kita ini mungkin penyebab utama dari cemas, dari stres, frustrasi, rasa takut, keraguan diri, atau bahkan kita sering menunda segala sesuatunya. Itu karena ketidakpastian, kekacauan hidup ini. Dan barangkali memang hidup ini penuh dengan ketidakpastian, penuh dengan kekacauan itu kan. Kita tahu kalau kita merasakan kekacauan tersebut, kalau kita mengalami perasaan itu, kita biasanya langsung ingat gitu ya. Ya kalau ingat sih, nggak langsung ingat sih, nggak selalu ingat, tapi kalau ingat, kita langsung mempraktekkan, oh aku baru belajar teknik metode healing ini gitu. Lalu kamu praktekin teknik atau metode itu yang pernah kamu pelajari. Kalau pasti ingat. Atau bisa juga ketika kita merasa cemas, kita lalu melarikan diri dari perasaan itu dengan baca buku, buka YouTube, nonton film, buka sosial media. Atau mungkin ketika merasa cemas, udah langsung telepon temen, ngajak jalan sama temen dan sebagainya. Dan itu semua adalah kita melarikan diri dari rasa cemas itu. Jadi ada rasa cemas, lalu kita bergerak menjauhi rasa cemas itu dengan teknik metode healing atau berbagai pelarian itu tadi. Apakah itu salah? Ya nggak salah juga sih. Secara umum biasanya respon kita terhadap perasaan yang nggak nyaman, perasaan cemas itu kan begitu ya. Kita merasa cemas, lalu gimana caranya kita berusaha supaya rasa cemas itu hilang. Kita berusaha melawan rasa cemas itu. Kita berusaha menjauhi rasa cemas itu. Nah, kali ini
ada satu saran lain. Kalau yang tadi itu kan kita menjauhi dari rasa cemas, saran ini justru mengajak kita untuk bisakah kita tidak menjauhi, tidak melarikan diri dari rasa cemas itu. Satu saran ini yaitu kalau kita rileks, kita berlatih bisa rileks di tengah situasi kacau itu. Dan barangkali itu bisa lebih bermanfaat, manfaatnya lebih dalam buat kita. Maksudnya gini, kita nggak terlalu membenci perasaan cemas itu. Kita melihat perasaan cemas itu nggak sepenuhnya negatif. Sehingga kita nggak terus terlalu reaktif menghindari perasaan cemas itu. Memang mungkin nggak nyaman sih ya perasaan cemas itu. Tapi di sini kita berlatih untuk tidak sesegera mungkin lari menjauhi perasaan cemas itu. Kita nggak perlu terlalu reaktif panik atau nggak perlu juga merasa bersalah ketika kamu merasa cemas itu. Ketika kamu dikunjungi perasaan cemas itu, nggak perlulah kamu terus merasa bersalah karena mengalami perasaan cemas itu. Yang kita butuhkan setidaknya ambil langkah selanjutnya. Apa yang mesti aku lakukan ketika mengalami perasaan cemas ini? Tapi tidak tergesa-gesa, tidak terburu-buru. Fokus saja satu hal di satu waktu. One thing at a time. Contoh ini ya, biar lebih mudah dipahami. Kalau soal nunjukin karya kita ke publik, ya pelan-pelan kita bisa tunjukin ke publik. Kita share di sosial media. Pelan-pelan ajak diri, izinkan diri berdamai dengan betapa tidak pastinya karya kita bakal dijudge orang lain. Contoh lain, atau cemas saat ada orang curhat. Misal ada temanmu yang curhat ke kamu dan dia sedih, menangis. Mungkin selama ini kamu terus reaktif. Kamu berusaha supaya dia tidak menangis, supaya dia tidak sedih. Di situ ada kecemasan di dalam dirimu. Cemas karena ingin sekali berusaha supaya dia nggak sedih, nggak menangis. Di sini kita perlu berlatih. Di kondisi seperti itu, kita bisa hanya menemaninya, berwelas asih kepadanya, daripada terus-terusan cemas mengajaknya, ayo kamu harus segera gembira, kamu jangan sedih, kamu segera ikhlas, kamu harus bersyukur. Daripada cemas seperti itu, daripada cemas mengajaknya sesegera mungkin keluar dari sedihnya, cemas mengajaknya sesegera mungkin menghentikan sedihnya, daripada terus-terusan cemas gimana ya caranya biar dia bisa berhenti sedihnya, kita justru perlu berlatih hanya menemaninya, berwelas asih kepadanya. Ketika kita cemas, kita juga nggak harus kok melakukan hal-hal yang wow, hal-hal yang besar, yang wah. Nggak harus melakukan teknik metode healing yang rumit. Kita juga bisa kok sesederhana meditasi. Berhenti sejenak, duduk diam, pejamkan mata, sadari nafas. Kita juga bisa sesederhana jalan kaki, olahraga, atau makan makanan sehat. Ya, melakukan hal simpel asalkan nggak menyakiti diri sendiri dan orang lain. Hal simpel yang bermanfaat, yang seringkali malah kita hindari lakukan saat kita cemas, saat kita stres. Justru kita melakukan hal-hal yang wow, tapi melupakan hal-hal yang sederhana, hal-hal yang simpel, yang bermanfaat, yang sebenarnya sangat mudah kita lakukan. Jadi berlatih rileks saat situasi kacau, tidak tergesa menghindari
lari menjauhi rasa cemas itu, tapi justru berlatih rileks menemani rasa cemas itu. Dan dari situ kita bisa pilih apa langkah bijak, langkah sederhana yang mesti kita lakukan selanjutnya. Mungkin kamu masih bingung ya, latihannya gimana ya? Latihannya gini, bisa kamu mulai dengan sadari saat situasi udah mulai kamu rasa kacau, saat situasi mulai memunculkan rasa cemas. Dan ini penting, gunakan sadari situasi ketika mulai merasa cemas itu, gunakan itu untuk latihan meditasi. Sadari nafas dan pelan-pelan rileks di kondisi itu. Meskipun kamu belum rileks, tidak apa-apa, sadari saja, oh diriku belum rileks, sadari nafas, tarik nafas, sadari nafas masuk, hembuskan nafas, sadari nafas keluar. Menyadari saat situasi udah mulai kita rasa kacau, bikin kita cemas. Sebenarnya situasi seperti itu nggak perlu kita tunggu-tunggu sih, nggak perlu kita cari-cari. Kenapa? Karena barangkali kita sekarang ini pun juga merasakan cemas tanpa kita sadari. Karena hidup ini kan senantiasa nggak pasti ya, nggak bisa kita kendalikan sepenuhnya. Jadi ya setiap saat sebenarnya kita ditemani rasa cemas itu, dan itu bisa kita gunakan buat latihan, dan itu sebuah berkah buat kita. Sadari dan ajak diri, izinkan diri buat jeda, buat pause, berhenti sejenak. Bernafaslah dan sadari nafas. Nafas masuk, nafas keluar. Tarik nafas, sadari nafas masuk. Hembuskan nafas, sadari nafas keluar. Izinkan dirimu rileks di setiap sadari nafas masuk keluar itu. Berlatih rileks dengan situasi nggak pasti. Berlatih rileks menemani perasaan nggak nyaman, termasuk menemani perasaan cemas, takut, menemani kondisi betapa rapuhnya hidup ini, betapa nggak pastinya hidup ini. Bernafas, sadari nafas, sekali lagi setiap sadari nafas masuk keluar, inhale, nafas masuk, exhale, nafas keluar. Pelan perlahan rileks merangkul perasaan cemas itu, merangkul perasaan gak pasti, perasaan gak nyaman itu. Ulangi berulang kali ya. Pernah membaca pesan yang menyadarkan kurang lebih gini, relax, nothing is under control. Relax, gak ada yang bisa kita kendalikan. Aneh ya, karena selama ini mungkin kita merasa bisanya relax kalau bisa mengendalikan segala sesuatunya. Tapi di sini malah kita diingatkan bahwa relax, nothing is under control. Pesan yang aneh di tengah banyak orang berkompetisi, berlomba, berambisi keras, mengendalikan, memastikan segala sesuatunya. Tapi kalau kita renungkan, pesan itu memang begitulah adanya kenyataan hidup ini kan. Kalau kita ngotot segala sesuatu harus selalu dikendalikan, selalu dipastikan, semakin kita ngotot, malah hanya akan bikin kita semakin cemas, semakin dihantui rasa takut, dan malah semakin bikin kita jatuh dalam jurang penderitaan semakin dalam. Nggak semuanya bisa kita kendalikan, nggak semuanya bisa kita pastikan. Bahkan hal-hal yang kita rasa bisa kita pastikan, itu pun kalau kita lihat lebih mendalam, itu pun nggak sepenuhnya bisa kita pastikan kan? Nggak sepenuhnya bisa kita kendalikan kan? Untuk itu siapa saja yang nggak lagi terlalu ngotot memastikan segala sesuatunya, kalau kita nggak lagi terlalu ngotot mengendalikan segala sesuatunya,
Tapi ya tentu saja yang bisa dipastikan, yang bisa dikendalikan, ya kendalikan, pastikan secukupnya. Dan yang nggak bisa dipastikan, nggak bisa dikendalikan, ya kita ikhlaskan. Maka semoga hanya persoalan waktu ya, kita akan dituntun berdamai dengan ketidakpastian hidup ini. Kalau sudah begitu, kita akan sadar satu-satunya kepastian di hidup ini adalah ketidakpastian. Ketidakpastian adalah bagian yang nggak bisa dipisahkan dari hidup ini. Untuk kali ini gitu aja dulu ya. Sampai ketemu di Ngudara Rasa berikutnya. Semoga kita semua menerima kenyataan seapa adanya. Selamat hidup sadar.